Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Kurniawan, NPM 202143501712 dari program studi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini, saya akan mensimulasikan program aplikasi tugas akhir yang telah saya buat yang berjudul Sistem Mendukung Keputusan dalam Menentukan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan di Kelurahan Kebonpala menggunakan metode TOPSIS. Baik, langsung saja kita jalankan aplikasi yang sudah saya buat. Setelah program dijalankan, akan muncul halaman login. Pada halaman ini, pengguna diminta untuk memasukkan username dan password sebagai proses autentikasi sebelum masuk ke dalam sistem. Jika data yang dimasukkan benar, sistem akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Namun jika username atau password tidak sesuai, maka akan muncul pesan kesalahan. Contoh, pada aplikasi ini saya sudah menyiapkan akun dengan username admin dan password admin123. Jadi jika masukkan data selain itu, sistem akan menampilkan notifikasi bahwa login gagal. Sekarang kita coba langsung di aplikasinya. Nah, ini saya akan masukkan username terlebih dahulu, admin. Dan untuk adminnya, passwordnya data yang benar itu untuk passwordnya admin123, tapi kali ini coba kita buat beda agar kita bisa lihat tampilan error apa. Nah, kita ketikkan tombol login saja. Nah, nanti akan muncul pop-up pesan login gagal, username atau password salah jika memasukkan data username atau password yang tidak valid. Kita tekan tombol OK saja. Nah, kita sekarang masukkan password dari data yang sudah valid admin 123. Kita tekan tombol login. Nah, setelah login berhasil, pengguna akan diarahkan ke halaman utama atau dashboard. Pada dashboard ini ditampilkan beberapa informasi penting seperti nama kelurahan, kemudian jumlah responden, jumlah jenis layanan, serta jumlah kriteria yang digunakan dalam penilaian. Di sisi kiri juga terdapat menu navigasi yang memudahkan pengguna untuk mengakses fitur-fitur lain seperti pengelolaan kriteria, layanan, responden, pengisian kuesioner, perhitungan dan laporan, hingga impor data melalui Excel. Selanjutnya kita masuk ke menu pengaturan. Menu ini digunakan untuk mengatur nama kelurahan yang nantinya akan otomatis muncul pada hasil cetak laporan. Jadi untuk nama kelurahan Kebonpala ini akan muncul pada hasil cetak laporan. Kemudian kita masuk ke menu kriteria. Nah, menu ini berfungsi untuk mengelola kriteria penilaian. Di sini pengguna dapat memasukkan nama kriteria, bobot, serta tipe kriteria, kemudian menyimpannya ke dalam sistem dengan menekan tombol tambah. Data yang sudah tersimpan akan ditampilkan dalam bentuk tabel di bagian bawah, sehingga memudahkan pengguna untuk mengedit maupun menghapus data kriteria sesuai kebutuhan. Kita ambil contoh saja, bikin data kriteria baru. Jadi kita ketik saja sini contoh, nama contoh aja. Contoh, bobotnya karena ini contoh kita asal aja, 0,1. Tipenya kita pilih benefit aja. Kita klik tambah. Nah, nanti akan muncul pop-up
kriteria ditambahkan, yang artinya kita berhasil menambahkan data kriteria baru ke database. Tekan tombol OK saja. Lalu pengguna juga bisa mengubah data yang telah tersimpan ke dalam database dengan cara pilih data kriteria yang mau kita ubah. Misal sini contoh, kita mau ubah namanya, bobotnya atau tipenya. Dalam kasus ini kita coba rubah di bobotnya. Jadi cukup pilih, kita klik lagi, lalu kita ketik bobotnya rubah misal jadi 0,2. Lalu kita tekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan. Nah, lalu akan muncul ada pop-up kriteria disimpan, yang artinya data kriteria yang sudah kita ubah itu sudah berhasil tersimpan ke dalam database. Lalu kita bisa tombol OK saja. Selanjutnya, admin dan pengguna juga bisa menghapus data kriteria yang sudah tersimpan ke dalam database. Caranya tinggal kita pilih saja data kriteria yang mau kita hapus. Kita hapus ini contoh. Lalu kita tinggal tekan tombol hapus. Lalu nanti akan muncul pop-up konfirmasi hapus kriteria. Kita pilih saja yes. Untuk menghapus data kriteria. Data kriteria sudah terhapus di dalam database. Berikutnya adalah menu jenis layanan. Menu ini digunakan untuk mengelola data jenis layanan yang tersedia di Kelurahan Kebonpala. Pengguna dapat menambahkan layanan baru dan mengisi nama layanan, lalu menekan tombol tambah. Nah, sekarang kita contohkan saja, contoh saya jenis layanan. Contoh layanan, kita ketik saja. Ini sebagai contoh saja. Kita ketik, klik tambah. Nah, nanti akan muncul tampilan pop-up layanan ditambahkan, yang artinya data layanan berhasil ditambahkan ke dalam database. Kita OK saja. Lalu pengguna juga bisa mengubah data jenis layanan yang sudah tersimpan di dalam database dengan cara pilih data layanan yang mau kita ubah. Kita ambil contoh di sini, data yang baru kita tambahkan. Cukup klik lagi. Nah, kita bisa mengubah nama jenis layanannya. Misal jadi contoh aja. Kalau kita tinggal menekan tombol simpan untuk menyimpan perubahan, nanti akan muncul pop-up layanan disimpan, yang artinya data layanan yang sudah kita edit sudah berhasil tersimpan ke dalam database. Lalu di sini kita tekan tombol OK saja. Nah, lalu pengguna juga bisa menghapus data layanan yang sudah tersimpan dalam database dengan cara pilih data layanan yang mau kita hapus. Nah, misal di sini contoh, kalau kita tekan tombol saja hapus, nanti akan muncul pop-up konfirmasi hapus layanan. Kita pilih iya, dan data layanan sudah berhasil terhapus di aplikasi dan di database. Selanjutnya kita masuk ke menu responden. Menu ini digunakan untuk melakukan pendataan responden yang akan mengisi kuesioner. Pengguna dapat memasukkan nama responden dan nomor handphone sebagai data identitas. Namun untuk nomor handphone ini sifatnya opsional, jadi bisa diisi, bisa juga dikosongkan saja. Yang penting untuk nama respondennya ini wajib diinput. Untuk cara penginputannya cukup di kolom nama, tinggal input saja nama responden yang mau kita input. Misal di sini kita tambahkan nih, ini contoh.
nomor handphone. Contoh saja. Kalau kita tekan tombol tambah jika ingin menambah data responden Budi ke dalam database. Lalu nanti akan muncul pop-up responden ditambahkan, yang artinya data responden yang baru saja kita tambahkan sudah berhasil tersimpan di dalam database. Lalu kita tekan tombol OK saja. Nah, di sini kita tinggal scroll ke bawah untuk melihat data yang sudah baru saja kita simpan. Nah, di sini ada di ID 102 nama responden Budi. Pengguna juga bisa merubah data responden yang sebelumnya sudah tersimpan ke dalam database dengan cara pilih data responden yang mau diubah. Misal kita pilih data si Budi ini. Misal kita mau rubah nomornya, cukup klik lagi. Lalu kita rubah sesuai kebutuhan. Lalu kita tekan tombol simpan. Nah, untuk menyimpan perubahan, di sini akan muncul pop-up responden disimpan, yang artinya data perubahan yang sudah kita ubah setelah berhasil dirubah dan tersimpan ke dalam database. Kalau kita tekan tombol OK saja untuk melanjutkan. Lalu kita juga bisa menghapus data responden yang sudah tersimpan di dalam database. Cukup pilih data responden yang mau kita hapus. Contoh sini kita Budi. Nah, tinggal tekan tombol hapus. Nanti akan muncul pop-up konfirmasi hapus responden, yes atau no. Kita pilih yes jika kita ingin menghapusnya, atau no jika kita tidak ingin menghapusnya. Kita pilih yes. Nah, data responden sudah berhasil dihapus dari aplikasi dan dari database. Sudah tidak ada. Selanjutnya kita ke menu input kuesioner. Pada menu ini, pengguna dapat memuat data responden yang sudah tersimpan di database, kemudian memilih responden dan jenis layanan yang akan dinilai. Setelah nilai kuesioner input, pengguna dapat menyimpannya ke dalam sistem. Data yang telah disimpan akan langsung ditampilkan pada tabel di bagian bawah. Kita ambil contoh saja di sini. Data si Oke, kita tambahkan dulu deh di data respondennya, data baru. Misal dia nomor biasa aja kita tambahkan. Nah, kita di input kuesioner kita pilih data dia. Nah, ini data responden yang baru kita tambahkan. Nah, kita pilih jenis layanannya. Untuk kita berikan nilai, misal di sini kita berikan di jenis layanan pengaduan masyarakat. Dia ini sudah menggunakan jenis layanan pengaduan masyarakat. Kita masukkan penilaiannya, misal di sini waktu pelayanan 4, kita atur di sini 4 2 4 3. Jika sudah, kita tekan tombol simpan saja untuk menyimpan input nilai kuesioner dari para responden. Kita simpan. Nah, nanti akan muncul pop-up seperti berikut, yang artinya data nilai kuesioner berhasil disimpan ke dalam database. Kita oke saja. Baik, selanjutnya kita ke menu perhitungan dan laporan. Menu ini menampilkan hasil perhitungan nilai kuesioner yang telah diproses menggunakan metode TOPSIS. Pada tabel bagian atas menampilkan hasil nilai ternormalisasi, sedangkan tabel bagian bawah menampilkan hasil perankingan jenis layanan.
Nah, pada menu ini juga pengguna juga dapat mencetak berbagai laporan seperti laporan data responden, laporan nilai kuesioner, laporan hasil rata-rata nilai, serta laporan hasil perhitungan topsis. Tapi sebelum itu kita bisa menghitung semua nilai kuesioner yang sebelumnya sudah kita input dari para responden. Kita tekan tombol hitung untuk hitung. Nah, nanti sudah otomatis terhitung, sistem akan otomatis menghitung. Ya, nanti akan muncul hasilnya, ranking, hasil perankingan jenis layanan, nilai solusi idealnya, positif sama negatifnya, dan skor CI-nya. Dan di bawah sini juga ada keterangan kesimpulan bahwa nilai tertinggi yaitu di layanan perizinan usaha mikro dengan skor CI 0,7572. Sedangkan nilai terendah yaitu di layanan administrasi kependudukan dengan skor CI 0,1877. Di mana yang menempatkan jenis layanan perizinan usaha mikro ini menjadi ranking 1 layanan terbaik di antara 4 layanan yang lain, 3 layanan yang lainnya di Kelurahan Kebon Pala. Dan administrasi kependudukan ini layanan yang terendah nilai. Lalu di sini kita juga sebentar. Lalu kita juga di sini bisa mencetak data responden, seluruh data responden yang tersimpan di database pada menu laporan ini. Kita tinggal tekan tombol cetak data responden saja. Nah, nanti akan muncul pop-up berupa kita akan menyimpan filenya di nah ya sini aja dah di musik. Di laporan hasil cetaknya itu berupa PDF. Kita save aja. Nah, nanti akan muncul pop-up laporan data responden berhasil disimpan, yang artinya data data responden ini sudah berhasil dicetak dan sudah tersimpan di dalam file perangkat komputer kita. Kita oke saja. Kita coba lihat. Nah, ini dia. Nah, berikut tampilan dari hasil cetak laporan data responden. Dia akan mencetak seluruh data responden yang telah tersimpan di dalam database. Dan untuk data responden yang tersimpan di dalam database saat ini ada 100 data responden. Nah, 100 dan ditambah data baru kita yang tadi kita tambahkan dia jadi 101. Kalau kita silang saja. Berikutnya kita juga bisa mencetak nilai-nilai kuesioner dari para responden yang sudah tersimpan di database. Kita tinggal menekan tombol cetak nilai kuesioner saja. Nanti akan muncul pop-up untuk penempatan file hasil laporannya. Kita pilih satukan saja tadi di
Nah, untuk laporan juga berupa PDF, kita save. Nanti akan muncul pop-up laporan nilai kuesioner berhasil disimpan, yang artinya laporan berhasil dicetak dan berhasil tersimpan di file perangkat komputer kita. Kita oke saja. Lalu kita coba cek. Berikut tampilan hasil cetak laporan nilai kuesioner dari responden. Di sini ada nama responden, nama layanan, nama kriteria, dan nilai-nilainya di tiap kriteria dan layanan. Dan ini dia mencetak 100 dari 100 data responden. Jadi tiap responden itu memberikan nilai di tiap layanannya. Ini semuanya dicetak. Oke, itu saja. Kita lanjutkan. Kita silang saja ini. Kita juga bisa mencetak hasil rata-rata nilai yang sudah ternormalisasi. Kita cetak pada tabel yang bagian atas ini. Tekan tombol cetak aja. Lalu kita pilih tempat penyimpanannya, mau disimpan di mana, satuin saja. Kita save, dan untuk file juga masih sama, berbentuk PDF formatnya. Dan di sini ada notif pop-up laporan rata-rata nilai berhasil disimpan, yang artinya laporan berhasil dicetak dan berhasil disimpan di file perangkat komputer kita. Kita tinggal tekan OK saja untuk melanjutkan. Lalu kita cek rata-rata nilainya. Berikut tampilan cetak hasil laporan hasil perhitungan rata-rata nilai layanan di Kelurahan Kebun Pala. Ini nilai rata-rata hasil ternormalisasi dari banyaknya tadi nilai-nilai kuesioner dari para responden, dihitung, dinormalisasi, dan menghasilkan hasil seperti pada tabel berikut. Ini tampilannya. Ini ada keterangan kriterianya, bobotnya, dan tipenya, tipe kriterianya. Di sini juga ada tanda form TT tanda tangan untuk lurah, ibu lurah dari Kelurahan Kebun Pala. Lalu kita silang lagi. Kita lanjut ke cetak hasil topsis. Kita akan mencetak kantong. Kita pilih tempat penyimpanannya di mau di mana. Kita samakan saja untuk tempat penyimpanannya. Kita save. Lalu akan muncul pop-up bertuliskan laporan topsis berhasil disimpan, yang artinya berhasil dicetak dan berhasil disimpan juga di perangkat komputer kita. Kita tekan tombol OK saja. Lalu kita cek. Formatnya juga sama, masih berupa PDF. Nah, berikut tampilan cetak laporan hasil perhitungan nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan Kelurahan Kebun Pala. Ini hasil perhitungan topsisnya. Saya zoom ini dah. Di sini ada tabel hasil perhitungan topsis. Berikut sudah disusun berdasarkan ranking-rankingnya, berdasarkan skor-skornya. Skor tertinggi akan berada di
urutan paling atas dan skor terendah akan berada di urutan paling bawah. Dan sini juga ada kesimpulannya, tertinggi itu ada di jenis layanan perizinan usaha mikro dengan skor 0,7572 dan yang terendah itu ada di layanan administrasi kependudukan dengan skor CI 0,1877. Dan sini ada keterangannya, semakin mendekati 1 semakin baik, yang artinya semakin mendekati angka 1 untuk skor CI-nya ini akan semakin baik penilaiannya. Oke, sudah, kita lanjut. Terakhir, terdapat menu import data Excel. Ya, kita klik saja. Nah, menu ini digunakan untuk memasukkan data responden secara massal atau secara banyak di dalam satu file melalui file Excel dengan format .slextech. Nah, pengguna cukup memilih file yang sesuai. Nah, tinggal tekan tombol pilih file saja di sini. Pilih file, nanti akan muncul tampilan seperti berikut. Untuk mencari file Excel yang akan kita import ke dalam aplikasi dan yang akan kemudian disimpan ke dalam database. Di sini Nah, di sini saya ambil contoh aja, ini saya ada data responden. Nah, jika sudah dipilih untuk data yang akan diimpor, kita tekan tombol open saja. Dan jangan lupa untuk file yang bisa diimpor itu ya yang formatnya .slxx atau file Excel. Setelah itu kita tekan tombol import, lalu kita tunggu. Jika sudah, nanti akan muncul tampilan pop-up seperti berikut. Import selesai, baris dibaca 100, yang berhasil diimport 100. Karena ini data responden yang sebelumnya sudah saya import, sudah saya simpan juga di database. Jadi di sini keterangannya responden baru 0, layanan baru 0. Karena data responden yang saya import ini datanya setelah sudah tersimpan di database. Jadi ini buat sampel aja contoh. Untuk tampilannya seperti berikut. Kalau sudah berhasil import, kita tekan tombol OK saja. Nah, dan di sini juga di bagian bawah ada keterangan untuk format Excel atau sheet import atau sheet pertama. Kolom wajib responden, service, font opsional, dan kolom kriteria, nama kolom harus sama dengan master kriteria atau case insensitive. Setiap baris sama dengan satu pengisian kuesioner untuk satu layanan oleh satu responden. Nah, contoh headernya untuk format di Excel itu seperti berikut: responden, ada font, service, kecepatan pelayanan, keramahan petugas, dan kriteria-kriteria lainnya.
sesuai kebutuhan yang kita butuhkan untuk penilaian. Dan demikian simulasi aplikasi tugas akhir yang dapat saya jelaskan. Atas semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.